Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Azhari. Saya selaku MC pameran karya seni. Untuk kali ini saya akan menjelaskan pameran karya dari kelas 12 IPA 1. Oke, untuk karya pertama dari karya Marsha Aisyah Ditara, yaitu Ice Lilsi Cactus. Nama karya ini terinspirasi dari tanaman kaktus yang ditayangkan di serial kartun Shinchan, yaitu Crayon Shinchan Cactus Attack. Hasil si kaktus ini terbuat dari dust clay yang dibentuk lalu dikeringkan. Dust clay dikeringkan dalam suhu ruang selama 3 hari. Setelah dust clay kering, lalu diamplas, disusun di atas gabus yang terbentuk bulat dan diwarnai dengan cat akrilik. Oke, karya kedua ada dari karya Andina Nurul Fitri, yaitu patung perempuan Jepang. Patung tersebut menggambarkan perempuan Jepang yang sedang memakai baju tradisional Jepang. Oke, karya berikutnya dari Rahma Husnul Muawanah, yang berjudul karyanya yaitu Danau di Tengah Sunyi. Dalam lukisan tersebut nampak bayangan dari beberapa gunung yang membuat air danau terlihat jernih, bersih dan sunyi, akan menghasilkan suasana yang nyaman dengan tidak terlalu banyak objek dan penggunaan warna pada lukisan menghasilkan kesan minimalis pada lukisan. Oke, karya berikutnya dari Damario Iksan Alisa Putra, karya yang bertema Must Believe, terinspirasi dari sentuhan warna yang terlihat dengan gambar yaitu abu-abu. Sebelumnya karya gambar ini ia buat teruntuk dia sendiri dan teman-teman seperjuangan semua, yang mana dari makna warna tersebut ialah ada keseriusan, kemandirian, dan tanggung jawab. Oke, kita masuk ke karya berikutnya dari Ella Yulianti, karya yang bertema patung burung merpati. Patung tersebut menggambarkan seekor burung merpati betina yang sangat anggun dan indah. Oke, karya berikutnya dari Najla Nadifa Widayanti, lukisannya ya gambar bertemakan pikiran manusia. Ia mengambil bertema pikiran manusia. Dengan berpikir, manusia dapat melakukan perubahan dalam dirinya dan berkembang lebih jauh. Ia menggambarkan bunga dan warna biru yang abstrak sebagai lambang bahwa setiap manusia punya pola pikir dan kepribadian yang indah juga unik di setiap individunya. Bagian atas kepalanya melambangkan bahwa manusia itu mempunyai pikiran yang bebas. Juga garis-garis hitam melengkung di sekitarnya yang menambahkan kesan kompleks dalam karya ini. Keunikan pikiran manusia ini yang menjadikan inspirasi ia untuk membuat karya di atas. Karya berikutnya dari Zafira Auliadini. Dalam karya seni lukis yang ia buat berjudul Malam dalam 4 Cerita. Karena di setiap kotaknya terdapat gambar yang menceritakan maksud yang berbeda. Di kotak satu menceritakan tentang keindahan malam yang berada di antara gunung dan hutan dengan taburan bintang-bintang kecil dan bulan purnama di atasnya. Kotak 2 menggambarkan keindahan alam yang berpadu dengan hamparan bukit dengan bulan sabit di atasnya. Kotak 3 menggambarkan indahnya malam menjelang pagi dengan matahari yang sudah mulai terbit di antara bukit. Dan kotak terakhir menggambarkan langit malam yang sudah mulai mendekati pagi yang cerah dengan gambar rasi bintang. Dia membuat lukisan ini di atas kanvas berukuran sedang dan terinspirasi dari langit malam yang indah. Karya berikutnya dari Anissa Mustika. Lukisan yang ia buat ini bertema langit gemuruh dan mencekam, namun tetap terlihat indah walau terkesan seram dan mencekam. Baik, karya berikutnya dari Nabila Nurfajriah. Dalam lukisan tersebut terdapat sebuah pemandangan perkotaan yang dimana satu sisi senja yang indah dan yang satu keadaan malam yang gelap, dan terdapat gedung yang sangat cantik dan indah di mana menggambarkan kehidupan perkotaan yang menghiasi bangunan dengan warna-warna yang cerah. Baik, karya berikutnya dari Adinda Dwi Salsabila. Pada karya yang ia buat berjudul Langit Jingga. Pemandangan langit jingga di suatu pantai yang sangat indah dan menenangkan pikiran. Baik, karya berikutnya dari Noviana Rosyanti yang bertema The Autumn. Karya ini berjudul The Autumn yang berarti musim gugur. Lukisan ini melambangkan ketenangan dan keharmonisan, seperti manusia yang membutuhkan ketenangan dan keharmonisan untuk menjalankan kehidupan. Karya berikutnya dari Abimanyu Adi Nugroho, karya yang bertemakan Naked Eye.
Karya ini ia buat karena terinspirasi oleh karya Wedar Riyadi atau Change Perspective yang melambangkan era media sosial, di mana orang-orang pengguna medsos sudah seperti tidak memiliki privasi lagi yang dilambangkan dengan mata telanjang. Karya berikutnya dari Syifa Putri Alia. Karya yang bertema bunga iris melambangkan harapan, keberanian, kebijaksanaan, dan kekaguman. Orang Yunani kuno memulai praktik menanam bunga iris ungu di makam wanita, percaya bahwa mereka akan menarik Dewi Iris untuk memimpin orang yang mereka cintai dalam perjalanan mereka ke surga. Iris dianggap membawa pesan yang membawa petanda baik. Bunga iris bukan hanya simbol keluarga kerajaan, tetapi juga perlindungan dewa. Karya berikutnya dari Reza Aprianto yang bertema suasana senja. Suasana sore hari di pantai dengan langit senja yang indah serta siluet dari pohon cloud. Baik, karya berikutnya dari Alma Hidayah yang bertemakan pemandangan alam. Saat di alam bebas tentunya kita sangat menikmati alam. Begitu juga dengan pegunungan tinggi yang menjulang sampai menyentuh awan. Saat di pegunungan, pohon-pohon rindang terdapat banyak di sana, dan beberapa rumah yang terlihat damai dan tentram, perairan yang bersih. Udara yang sejuk pun didapatkan saat mendaki sampai puncak pegunungan. Umumnya suhu di puncak lebih dingin daripada di dataran rendah. Dari atas pegunungan dapat melihat berbagai pemandangan alam yang sangat indah. Baik, karya berikutnya dari Dio Azril Agusti, yaitu yang bertemakan pemandangan alam gunung di sore hari. Gambar pemandangan alam adalah suatu anugerah paling besar yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada makhluk hidup di bumi. Kemudian gambar ini ditampilkan dengan ilustrasi dari beberapa alam yang ada di seluruh penjuru dunia. Ini sangat indah dan menawan serta menyejukkan hati. Karya berikutnya dari Arga Budi Mulya, yaitu karya yang bertemakan Long Bottom Forest, suasana hutan Long Bottom saat sore hari sebelum matahari tenggelam. Terlihat ada sebuah pondok kecil di seberang sungai hutan. Baik, karya berikutnya dari Diah Ayu Hartanti, yaitu karya yang bertemakan wanita bermasker melihat pemandangan. Dari gambar terlihat wanita yang memakai masker sedang melihat pegunungan di alam terbuka yang sangat amat indah, dan wanita tersebut sangat takjub dengan pemandangan yang indah itu. Oke, karya berikutnya dari Safira Natasha yang bertemakan pemandangan sore gurun pasir. Dalam lukisan tersebut terdapat sebuah pemandangan keadaan saat sore di padang pasir yang dimana terdapat pohon kaktus sebagai simbol keciri khasan pada padang pasir. Keadaan sore hari digambarkan dengan gradasi warna merah muda dengan warna kuning serta terdapat beberapa awan di atasnya. Baik, karya berikutnya dari Salwa Izzatul Jannah, karya yang bertemakan sakura. Adalah bunga yang melambangkan kehidupan. Bisa juga diartikan sebagai simbol harapan yang melambangkan kehidupan dengan impian atau masa depan yang cerah, indah, dan bahagia. Bunga ini juga mencerminkan kehidupan yang patut disyukuri. Baik, karya berikutnya dari Adelina Kania yang bertemakan bunga Scrambling Sky Flower. Bunga ini berasal dari keluarga Acanthus. Mereka tumbuh di beberapa kawasan Afrika. Ekstensinya mesti disokong tanaman lain. Warna bunganya biru dan ungu yang cemerlang. Bunga ini merupakan bunga transisi yang sangat baik. Karya selanjutnya dari Kinanti Scarlita yang bertemakan Blood. Inti utama dari karya ini adalah waktu dan air, yang dimana keduanya menggambarkan kehidupan. Tanpa air tak akan ada kehidupan, maupun dengan waktu. Jika waktu tak berjalan, maka tak akan ada kehidupan. Ia mempresentasikan air sebagai waktu dan juga waktu sebagai air, di mana bisa dilihat terdapat air di setiap bioma berbeda dan waktu yang berbeda seperti pada gambar. Membuat sifat yang berbeda karena meskipun disatukan keduanya tetap hal yang berbeda meskipun ini diibaratkan sama. Menggunakan perwarnaan sederhana dan tanpa makhluk hidup akan terkesan tetap tenang. Tema dari lukisan ini adalah memperhatikan dan diam. Ide dari pembuatan lukisan ini adalah murni dan memakai cat air untuk pewarna utama. Baik, karya berikutnya dari Reza Febriansyah yang bertemakan mimpi buruk, menggambarkan stres yang dihadapi di tengah masa-masa pandemi sebagai individual seperti rasa sakit yang berujung, kegagalan, ekspektasi berlebihan yang
membebani pikiran untuk berjuang hingga penghabisan. Baik, karya berikutnya dari Yuliawati Dewi Lestari yang bertemakan kaktus dan gurun pasir. Sebuah pohon kaktus yang berada di gurun pasir dengan suasana yang panas dan gersang. Baik, karya berikutnya dari karya saya sendiri, yaitu pemandangan pesisir pantai. Dari karya yang saya buat, saya menggambar sebuah pesisir pantai yang dimana terdapat pohon kelapa serta keindahan lautan, lalu disertai dengan perahu nelayan dan cuaca yang cukup cerah. Kemudian, makna dari karya yang saya buat bahwa kita harus bersyukur dengan kekayaan alam yang kita miliki di negara yang kita cintai, dengan selalu menjaga keindahan dan keasrian lingkungan. Karya berikutnya dari Muhammad Fadilah Nugroho, karya yang bertemakan bunga bakung lelaba merah. Lukisan ini menggambarkan objek berupa bunga bakung lelaba merah dengan warna yang merah pekat, karena bunga ini tidak pernah tumbuh bersama dengan daunnya, karena saat bunga ini mekar, daunnya akan layu. Karena itulah bunga ini sering digunakan dalam simbol perpisahan dan duka cita. Baik, karya berikutnya dari Cheriko Eltara, karya yang bertemakan Space and Time Color. Di sini ia mengambil contoh lukisan Space and Time Color yang dimana karyanya dibuat oleh seniman Buko Buko. Dalam gambar ini, sang seniman mencoba untuk menggabungkan 3 buah elemen, yaitu planet, manusia, dan waktu. Apakah maksudnya? Gambar ini menunjukkan bahwa zaman sudah berubah dan akan terus berubah seiring jalannya waktu. Semua tidak akan bisa kekal dan semua akan berubah. Baik, karya berikutnya dari karya Hussein Nakib, yaitu karya yang bertemakan miniatur rumah yang terbuat dari kardus bekas, salah satu metode berkarya yang go green. Karya berikutnya dari Haura Nabila yang bertema senja, pemandangan di bukit pada sore hari yang memanjakan mata. Oke, karya berikutnya dari Arai Ahmad, karya yang bertemakan terombang-ambing. Dalam lukisan tersebut ada berbagai warna di bukit yang menggambarkan puncak masalah dalam kehidupan, dan terdapat seorang duduk di perahu yang berarti masalah kita dapat diselesaikan oleh diri kita sendiri. Karya berikutnya dari Fitria Maulida, karya yang bertemakan pemandangan yang indah. Lukisan ini mencerminkan keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lukisan berikutnya dari Khairunisa Nur Fitriani yang bertemakan rumah khayalan. Lukisan ini menggambarkan tentang sebuah rumah yang berada di dalam hutan dan jauh dari keramaian. Warna-warna yang ada dalam lukisan tersebut juga dapat diartikan sebagai tanda bahwa tidak semua yang berada di keramaian akan tertinggal dengan yang berada di pusat keramaian. Kemudian biru mengartikan bahwa hidup yang baik tidak harus selalu bersama orang lain. Begitu dengan warna-warna lain yang dapat mengatakan bahwa hidup sendiri bukanlah sesuatu yang mustahil dan dapat dilakukan dengan adanya tekad, semangat, dan keberanian. Karya berikutnya dari Devran Ananda yang bertemakan tangan dunia. Gambar ini menunjukkan bahwa zaman sudah berubah dan akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan zaman juga akan membawa perubahan pada manusia. Tentunya lagi-lagi sering berjalannya waktu tidak akan pernah bisa kekal, semua akan berubah. Baik, lukisan berikutnya dari Abilawa Sakti Pamungkas yang bertema seni lukis kubisme, yaitu aliran seni rupa yang memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek atau figur dalam satu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Aliran ini juga seakan memecah gambar melalui penyederhanaan objek hingga menyerupai bentuk geometris. Oke, karya berikutnya dari Muhammad Iskandar yang bertemakan evolusi. Gambar ini menunjukkan bahwa zaman sudah berubah dan akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan zaman juga akan membawa perubahan pada manusia. Karya berikutnya dari Arvia Velda. Gambar yang bertemakan kaktus di malam hari. Lukisan ini bermakna bahwa kaktus itu memiliki keindahan tersendiri meskipun ia mempunyai banyak duri yang tajam dan juga terdapat langit malam yang sangat indah dan dipenuhi dengan banyak bintang dan bulan. Mengapa ia melukis bulan di langit tersebut? Karena ia pribadi sangat menyukai bulan. Bulan menurut ia adalah benda langit yang sangat bersinar ketika gelapnya malam.